Halo guys, ketemu lagi sama gua Ronald di channel Tukang Emas. Bahasan kita hari ini yaitu membahas mengenai emas mini. Tapi sebelum gua masuk ke bahan ini, ada beberapa hal yang gua mau sampaikan. Yang pertama, video gue yang kemarin sudah ada lebih dari 100 like. Thank you guys banget. Dan karena udah dapat 100 like, sesuai janji gue akan bikin update harga, video update harga secara rutin. Nah, boleh tolong kasih komennya kira-kira kapan waktu yang tepat, setiap hari apa aja, jam berapa aja postingnya, supaya kalian supaya lebih maksimal videonya. Nah, poin yang kedua, karena sudah dapat 20 komen, gue akan bikin sebuah video tentang kapan waktu yang tepat untuk membeli dan untuk menjual emas. Nah, ini untuk video yang ini gue minta waktu karena pembahasannya pun harus direncanakan dulu, harus dimatangkan dulu. Jadi tunggu aja. Yang ketiga, pengumuman giveaway dari video-video yang di sini akan diumumkan di IG toko minggu depan. Oke, kita langsung masuk ke bahasan kita. Mengenai emas mini, banyak yang udah tanya sebetulnya, kemarin pun ada yang tanya di komen, ada yang DM, ada yang WA. Banyak sekali yang nanya, ini sebetulnya apa dan bagus atau enggak. Oke guys, kita langsung lihat ke websitenya tentang emas mini. Oke, ini bacaannya. Jadi intinya menurut mereka itu, Antam itu karena 1 gram itu terlalu mahal. Nah, terus banyak yang nyicil emas lah, nabung dengan cicilan gitu ya, dengan kecil-kecil tapi tanpa ada emas fisiknya. Nah, di sini mereka juga nulis. Di sini ya. Namun masyarakat dihadapkan dengan biaya tambahan dan tidak menerima fisik emasnya. Betul. Kalau yang kayak apa sih peluang atau di Pegadaian gitu kan ada nabung-nabung emas, tapi memang nggak ada fisiknya gitu kan. Tapi pribadi gue nggak setuju dengan disebut biaya tambahan dan denda, karena emas mini tambahannya tuh gede banget. Jadi kalau kalian mengklaim bahwa orang lain biaya tambahannya gede, kalian sendiri juga biayanya besar gitu. Jadi jangan klaim lah, jangan klaim tentang ini gitu kan. Oke, kemudian mereka juga bilang bahwa emas ini kepentingannya untuk investasi, gengsi, relasi, hingga kebutuhan ekonomi. Investasinya, gengsi, yes, karena emas keren gitu. Relasi ya mungkin, dan kebutuhan ekonomi. Oke, nah sekarang di bawahnya ini mereka ada tulis 10 alasan kenapa emas mini. Jadi mungkin kelebihannya emas mini sehingga orang harus beli emas mini tersebut gitu ya. Kita lihat satu-satu. Emas mini adalah sarana memiliki emas Antam paling aman. Antam itu nama perusahaan, Pak. Antam itu Aneka Tambang BUMN. Emas mini punya BUMN, bukan kan? Jangan masukin Antam dong di sini. LM aja, logam mulia. Ini kesannya kayak seakan-akan kayak ngomong handphone Samsung adalah iPad terbaik. Kan salah kayak gitu. Ya. Sarana cicilan arisan emas. Hadiah, souvenir, menjadi bonus produk apapun peningkat. Ya, hadiah sama. Sarana tabungan anak. Oke, tabungan anak katanya supaya anak nabung mingguan atau bulanan. Jadi maksudnya mungkin mereka ngomong bahwa emas mini ini harganya murah. Per batangnya harganya murah gitu, makanya bisa jadi tabungan anak-anak. Pengganti uang kembalian, paling murah aja 40.000 di website ya sekarang. Nggak mungkin dong jadi uang kembalian 40.000 gitu loh. Dapat digunakan sebagai bahan perhiasan. Gimana caranya? Menjadi emas untuk diperjualbelikan bagi yang membutuhkan, ya mungkin masih bisa. Emas mini sarana investasi paling terjangkau. Ya paling murah intinya, tapi bukan yang terbaik. Kita lihat selanjutnya, oke? So, di website ini pun ada harga emas mini hari ini. Gue sudah konversikan ke Excel.
supaya kita bisa pelajari lebih detail. Oke, kita lihat sama-sama ya. Per hari ini, per video ini diambil, yaitu tanggal 13 Juli, jam 11.30 pagi, siang. Harga Kim hari ini adalah 920.000 per gram, 920.000 per gram. Berapa sih harganya emas mini? Emas mini paling kecil itu 0,025 gram. Mereka di website memberikan harga 41.000. Kalau di website 41.000, kemungkinan di pasaran, di umum gitu ya, karena kan mereka banyak agen-agennya gitu, dan agennya kebanyakan perorangan gitu kan. Itu kemungkinan harga mungkin kisaran 43 sampai 44.000. Gua nggak terlalu tahu, but ya. Nah, kalau kita dapat harga ini, kesannya kan murah nih. Wih, emas harganya cuma 41.000. Nah, kita harus konversikan ini ke gram, ke 1 gram. Konversinya harus sama ke 1 gram. Kalau emas 0,025 gram ini dihargai 41.000, berarti hitungan per gramnya adalah yang ini, yang pertama. 1.640.000. Padahal harga kimnya hari ini 920.000. Gampangannya gini lah. Kalian beli harga emas 1.640.000, pas buyback harganya itu 920.000. Ya, bandingannya seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan spread. Dari kemarin gue sebut masalah spread. Perbedaan harga beli dan harga jual. Spreadnya itu 720.000 per gram. Atau 78,3%. Jadi istilahnya kalau kalian punya uang 1 juta nih, kalian beli emas ini 1 juta. Otomatis uang kalian itu pada saat itu juga, itu sebetulnya hanya berharga 220.000, hanya 22% aja. Apakah itu bagus? Ya, balik lagi ke kalian deh. Susah untuk jawabnya kayak gini. Semakin bertambah beratnya emas mini, harga per gramnya semakin rendah, spreadnya semakin turun. Yes, pasti. Nah, kalian lihat sendiri deh, berapa nih harga per gramnya, berapa spreadnya, persentase spreadnya dari Kim hari ini. Kalian silahkan timbang sendiri. Apakah ini bagus atau enggak. Karena poin yang mereka tonjolkan emas mini itu berarti kan memang yang kecil-kecil. Harganya itu udah masuk akal mahalnya. Come on, spreadnya aja sampai 30%, sampai 20%. Itu terlalu gede. Is it good? Ya kalian, gue kembalikan lagi kepada kalian. Apakah ini bagus atau enggak, kalian sendiri yang menilai. Kalian masing-masing yang silahkan menilai lah. Oke. Poin plus yang gue lihat di sini hanyalah yang 1 gram. 1 gram ini harganya 1.032.000. Ini spreadnya lebih kecil ketimbang Antam. So, ini lebih baik dari Antam untuk yang 1 gram. Tapi poinnya mereka kan jualannya kan di bawah 1 gram. Ya, balik lagi ke kalian. Gimana menurut kalian? Apakah ini bagus atau enggak? Silahkan dijawab sendiri masing-masing. Nah, terus kenapa harganya ini sangat mahal? Kenapa harganya bisa hampir 2 kali lipat per gramnya gitu ya? Kenapa bisa hampir 2 kali lipat? Ilustrasinya seperti ini. Kalian punya barang 10 gram. Untuk bikin emas batang 1 gram, kalian bakal jadi 10 biji. Tapi kalau kalian mau bikin emas batangan 0,05 gram, berarti kalian harus bikin 200 biji. Setiap batang ini harus di finishing, pakai tangan, polishing, segala macam. Nah, itulah yang namanya cost. Nah, cost itulah cost pengerjaan ini, atau yang kita sebut sebagai ongkos lah ya. Ongkos pengerjaan inilah yang dibebankan kepada kalian. Itu alasannya kalau emas semakin kecil pasti semakin mahal. Jadi apakah worth it untuk dibeli? Untuk hadiah ya mungkin keren, gengsi, untuk relasi seperti yang mereka klaim. Tapi untuk investasi, gue serahkan balik pada kalian.
Oke, thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.